Silakan duduk, saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat kepada para orang tua yang pagi hari ini sudah menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Ya, demikian juga saya percaya seluruh jemaat Tuhan ikut bersukacita atas penyerahan anak-anak ini kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, dewasa ini ada satu istilah yang sedang berkembang, yaitu istilah demografi. Ada yang pernah mendengar ini? Demografi. Apa itu demografi? Demografi itu satu krisis yang terjadi di sebuah negara karena penduduknya semakin berkurang. Ini demografi. Ya. Jadi sebuah krisis yang terjadi di sebuah negara di mana penduduknya semakin berkurang. Nah, kalau Indonesia ini kena krisis demografi atau enggak? Enggak ya, karena tambah terus penduduknya, ya. Rumah-rumah bertambah padat. Tapi enggak tahu, satu kali waktu bisa aja itu terjadi. Karena banyak negara yang tidak pernah berpikir itu akan terjadi, tapi ternyata itu terjadi, saudara-saudara sekalian. Dan satu negara yang sedang marak dibicarakan ini adalah satu negara yang namanya Korea Selatan. Ini yang sekarang sedang mengalami krisis demografi. Dan mereka cukup terkejut sih enggak, karena mereka sudah prediksi, ya. Tetapi cukup menakutkan karena satu kali waktu ada seorang jurnalis yang sampai menulis nanti di abad sekarang ini abad 21, ya. Abad 22 itu jangan-jangan Korea Selatan itu sudah enggak ada, saudara-saudara sekalian. Sampai menulis seperti itu karena diperkirakan 75 tahun lagi itu penduduknya bisa habis, saudara-saudara. Kalaupun nggak habis ya tinggal sedikit sekali, sehingga sudah tidak sesuai lagi disebut sebagai sebuah negara. Kemarin saya ketemu dan berbincang-bincang dengan seorang misionaris Korea yang mempunyai restoran Korea di Jalan Sultan Agung atau Candi. Saya juga menyinggung akan hal ini. Dan memang betul itu yang sedang terjadi, saudara-saudara sekalian. Jadi penduduknya itu semakin lama semakin sedikit. Nah, kenapa saudara-saudara? Banyak faktor yang mengakibatkan itu terjadi. Yang pertama, generasi muda. Generasi muda itu sudah tidak punya keinginan untuk menikah. Nggak punya keinginan untuk punya anak. Ya. Kalau di sini kan masih bertolak belakang, gitu. Masih berpikir dan berharap, berbunga-bunga, apalagi kalau mau menjelang nikah, saudara-saudara. Nah, di Korea Selatan itu anak mudanya sudah nggak pingin menikah. Kalaupun mereka mau menikah, nggak pingin punya anak. Sehingga satu kali waktu saya ikut ibadah di Korea, saudara-saudara sekalian, ada acara seperti ini, penyerahan anak. Penyerahan anak cuma ada satu yang diserahkan. Dan setelah penyerahan anak, nggak tahu nih nanti diserahkan kapan, diberikan sertifikat, saudara-saudara. Di sini juga toh, nanti dikasih sertifikat kan, sertifikat penyerahan anak. Di Korea juga demikian, sama saudara-saudara, cuman sertifikatnya yang beda. Kalau di gereja Allah Baik ini nanti dapat sertifikat satu lembar kertas, ya, ada tanda tangannya pendeta atau gembala. Tapi di Korea, saudara-saudara sekalian, itu yang diserahkan adalah sertifikat tanah.
yang sudah ada rumahnya. Jadi lengkap semua. Begitu menyerahkan anak, dia mendapatkan hadiah apa? Rumah dan sertifikat. Andai kata itu berlaku di Indonesia, mau nggak? Mau. Nanti Pak Darto jangan-jangan niru ibu saya sama bapak saya, anak 14. Iya. Tapi itu sebuah kenyataan yang sedang terjadi sekarang ini. Dan apa yang menjadi penyebabnya? Banyak. Satu, menganggap anak itu merepotkan, saudara. Ya. Karena masing-masing itu bekerja. Dan pekerjaan mereka itu pekerjaan yang menyita waktu. Kalau saudara lihat orang-orang di Korea, orang-orang di Cina, orang-orang di Hong Kong, orang-orang di Singapura, itu nggak ada yang namanya orang berjalan santai. Saudara kalau jalan, kemudian mau naik ini, tangga berjalan, apa namanya itu? Eskalator, ya. Saudara nggak boleh berjalan di sebelah kanan. Harus sebelah kiri. Kenapa, saudara-saudara? Karena sebelah kanan tempat untuk nyalip, walaupun di eskalator. Kalau saudara tetap di sebelah kanan, ditabrak oleh banyak orang. Karena apa? Mereka semua kesusu, keburu-buru untuk kerja. Apalagi kalau saudara masuk ke restoran sama-sama dengan mereka, saudara-saudara. Pada waktu itu saya ngeri lihat mereka caranya makan. Makan itu makan mie paling mereka senangi. Mangkoknya saudara-saudara sekalian, wih kalau dengan mangkok sini 5 kali saudara-saudara. Itu hanya untuk satu orang. Dan makan mie itu cepatnya bukan main. Kayaknya nggak ada yang apa ya, mamah itu apa itu? Mengunyah. Jadi begitu mie itu masuk ya udah hilang. Masuk hilang, begitu aja saudara-saudara sekalian. Cepatnya bukan main. Padahal yang makan itu cewek-cewek cantik-cantik saudara-saudara sekalian. Dan yang saya heran, loh makanya kayak gitu. Orang nosing lemu saudara-saudara. Nggak ada yang gemuk, langsing-langsing semua. Begitu. Ya. Langsing-langsing semua. Karena apa? Mereka begitu makan langsung jalan cepat menuju ke suatu tempat untuk meneruskan pekerjaan. Itu salah satunya, saudara-saudara. Karena nggak punya waktu bagi mereka. Dan yang kedua, hidup suami istri punya anak-anak bukan cuma bikin repot, saudara-saudara. Tetapi ada juga mereka yang menganggap rumah tangga itu kuno. Sekarang yang baru itu kan apa? Boneka, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau mau cari istri sudah nggak usah istri yang bisa ambekan. Istri boneka. Sekarang sedang diciptakan satu boneka yang bisa melahirkan anak nantinya. Jadi di dalam rahim buatan itu disediakan sperma seseorang bisa dimasukkan, kemudian bisa berbuah di situ menjadi anak satu kali waktu lahir. Itu keadaan nyata real sampai hari ini. Dan bukan di Korea, saudara-saudara. Sudah Jepang sudah lebih dulu, Cina juga sudah, negara-negara Eropa. Puji Tuhan kita semua di sini sampai hari ini masih tetap berkata, anak adalah anugerah Tuhan. Amin. Jadi anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan pada hari ini, mereka adalah anugerah Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan suami istri, di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat, mereka adalah anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, krisis seperti ini bisa berkembang kemana-mana. Indonesia isora kena krisis seperti ini. Kok menurut saya bisa, saudara-saudara.
Saya bisa memberikan contoh. Seumuran ibu saya, bapak saya, ini kalau punya anak, saya aja punya adik 14 saudara-saudara sekalian. Tetapi begitu sampai saya, anaknya berapa? Saya anaknya berapa? 4. Sekarang anak saya punya anak berapa? 1. Jadi 4 anak ini satu-satu semua termasuk Samuel. 5 ya. Jadi sudah seperti itu ya. Sudah seperti itu dari 14 4 lalu sekarang 1. Udah cukup. Satu kali waktu saya tanya sama Retno, ini orangnya ada. No, nggak pingin nambah lah. Gua si jiwere repot. Ya, saya tanya kepada Indah, nggak pingin punya adiknya Nia tuh. Gua si jiwere repot. Ya, sama seperti itu. Apalagi saya tanya sama Puji, saudara-saudara. Put, nggak nambah Put. Ya, nambah apa Pak? Jadi ini yang terjadi ya, dan ini kenyataan saudara-saudara sekalian. Karena punya anak lebih dari 2 itu di Indonesia juga sudah mulai merasa apa? Merasa malu. Karena apa? Karena gencarnya keluarga berencana dulu tahun 70, tahun 80. Itu KB gencar sekali saudara-saudara sekalian. Sehingga anak yang lebih daripada 2, ini sudah banyak yang isi-isi anak kok akeh temen, termasuk saya anak 4 itu udah kebanyakan saudara-saudara sekalian. Tetapi hari ini kita masih melihat ada 4 anak diserahkan kepada Tuhan. Ini bukti nyata bahwa kita semua adalah para orang tua yang tetap berkata berkat Tuhan adalah anak. Anak adalah berkat Tuhan. Karena itu harus disyukuri. Karena itu secara iman diserahkan kepada Tuhan. Karena anak ini daripada Tuhan. Tetapi juga apa? Tetapi juga bukti nyata bahwa memelihara anak, mendidik anak, membesarkan anak, ini nggak gampang, ini nggak mudah. Ya. Oh, saya lihat si Iren ini, wah, anaknya baru 1. Mas Yoyo saya lihat juga anaknya baru 1. Tapi kayaknya sibuknya bukan main, saudara-saudara sekalian. Itu baru 1, saudara-saudara. Sehingga mereka, anak-anak saya itu seringkali mereka berpikir membayangkan, iyo si jiwaya ngele ora jamah. Lah kok bapak ibuku papat, saudara-saudara sekalian. Ya. Tapi itu yang terjadi 4 sama 1 itu rasanya ya podo wae, saudara-saudara. Podo wae apanya? Repotnya ya. Sama aja 4 ya repot, 1 juga repot. 1 yo angel mencukupi, 4 juga angel mencukupi. Saudara-saudara. Apalagi orang Jawa itu sampai hari ini masih banyak yang punya apa itu semboyan, banyak anak banyak rezeki ya toh? Banyak anak banyak rezeki, itu terserah saudara-saudara sekalian ya. Tetapi saya di luar orang Jawa, saya berkata ya, kalau memang Tuhan beri kepada sebuah keluarga berkat yang namanya anak, ya nggak mungkin Tuhan meninggalkan. Nggak mungkin Tuhan tidak campur tangan. Nggak mungkin Tuhan tidak mencukupkan. Betul saudara-saudara sekalian? Karena memang itu adalah anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan. Artinya apa? Ya monggo yang masih mau nambah ya nambah kan gitu toh. Ya. Jadi nggak perlu kita merasa piye begitu ya. Kalau itu memang anugerah Tuhan, ya terima dengan baik. Jangan sampai ada penyesalan di dalam kehidupan kita.
Jangan sampai berkata, ngerti ngono biyen sik cilik tak pites ya toh. Itu masih kadang-kadang ada orang tua yang keceplosan seperti itu. Tapi saya ingatkan, sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh mengucapkan seperti itu. Anak kita wis mbuh menurut kita nakali kaya apa ya toh. Tapi itu adalah anugerah Tuhan. Repote kaya apa itu adalah anugerah Tuhan. Ya, cabut kata-kata seperti itu. Kalau perlu orang tua minta maaf sama anak-anak. Ya, beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi panjang lebar dengan sebuah keluarga yang intinya adalah boleh nggak toh orang tua minta maaf sama anak-anak? Menurut saudara boleh nggak? Boleh, kenapa nggak boleh? Ya toh? Tapi keluarga ini, wah betul-betul bersikukuh saudara-saudara. Ya nggak mungkin lah orang tua minta maaf sama anak. Ya anak yang harus minta maaf sama orang tua. Orang tua itu nggak mungkin salah. Anak sih ngakeh salah. Masih bersikukuh seperti itu saudara. Saya katakan, loh, persoalan minta maaf itu kan nggak dibatasi. Nggak ada firman Tuhan katakan orang tua itu orang yang selalu benar. Firman Tuhan nggak pernah berkata bahwa orang tua nggak boleh minta maaf sama anak-anak. Tuh, jangan-jangan kita orang tua itu banyak nyakiti anak-anak. Betul atau betul? Iya toh? Loh, orang tua itu yang paling banyak nyakiti hati anak-anak. Loh, contoh kecil aja, anak-anak mau sekolah. Pak Darto, sanggup Pak? Orang di duit, ya, ngaku saudara-saudara sekalian, ya, lo lorong ya hatinya anak-anak, lorong saudara-saudara sekalian, lorong. Mungkin dalam hati berpikir sing gawe ya kowe, iki njaluk sangu lah, ora tau dikeki, sakit tenan. Dan orang tua kadang-kadang nggak sadar kalau itu menyakiti hati orang tua. Kalau ditanya nanti, lu kenapa nggak disauni? Memang ada duit, ya. Nah, ini contoh-contoh kecil bagaimana orang tua itu sering menyakiti hati anak-anak. Anak-anak tambah gede, ya, toh. Udah punya pandangan anak ini, ya, toh. Menurut anaknya ini paling cantik sedunia ya ini. Mulai ngomong sama orang tuanya, ya, ngenalke sama orang tuanya. Urung apa-apa orang tua bilang, cak koyo ngono karo dadi mantuku. Ngomongi karo anake. Sakit enggak hatinya? Sakit, saudara-saudara. Sakit. Jadi menurut saya orang tua minta maaf sama anak, itu perlu saudara-saudara sekalian. Jangan bersikukuh. Orang tua mesti betul, ya, mesti betul. Tapi anak-anak juga sebaliknya. Ojo dume anak-anak itu harus semua dicukupi sama orang tuanya. Oh didik nesu, didik ngambek, didik golek wong tua liya, ya toh. Ora kae bapak kae luwih apik timbang aku. Timbang bapakku lah. Terus ora tau mulih, saudara-saudara. Jangan seperti itu. Jadi jangan kok nyalahke wong tua. Semua anak-anak pun juga harus ngerti. Ngerti apa? Kewajiban anak-anak terhadap orang tua. Bagaimana rasa hormat anak-anak terhadap orang tua? Masih ada ini? Rasa hormat orang tua terhadap anak-anak. Dulu kalau saya jalan di depan bapak saya, saudara-saudara, oh orang ini nyontek Pak, sandal melayang. Sandalnya bapakku tuh langsung melayang ke sini, saudara. Itu cuman gara-gara jalan di depan bapak saya lagi mocok orang,
Nyun sewu Pak, sandal melayang. Karena apa? Rasa hormat itu betul-betul ditekankan oleh orang tua. Apalagi kalau hari Lebaran, Idul Fitri, ya, itu jalan kira-kira saya itu kalau ke mbah saya, ke bude saya 50 meter begitu ya, harus laku jongkok. Saiki ada santri suruh laku jongkok, viral saudara-saudara, ya. Viral toh? Bojone sapa itu yang ngasih roti harus jongkok dulu santri ini. Padahal mungkin cuma sekali itu toh. Enggak baca. Ya istrinya Gus Miftah, saudara-saudara. Mungkin sekali toh itu, tapi disebarkan kemana-mana. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, rasa hormat sampai hari ini masih belum berubah. Cuman mungkin rasa hormat itu diekspresikan bagaimana, itu yang berubah. Sekarang sudah tidak zamannya anak ketemu bapaknya mesti lagu jongkok, kecuali di Keraton Hamengkubuwono sana mungkin masih ada. Rasa hormat dari para orang tua mungkin gak seperti dulu lagi. Yang kalau lewat di depan bapaknya itu mesti nyuwun sewu. Mungkin itu sudah tidak ada lagi, saudara-saudara. Tapi apa berarti lalu rasa hormat itu sudah hilang? Atau dihilangkan daripada firman Tuhan? Enggak. Anak-anak harus menghormati orang tua. Menghormati baik di dalam laku, baik di dalam tutur kata, baik di dalam perbuatan, rasa hormat kepada orang tua. Nah, sekarang ini banyak saudara-saudara sekalian, anak-anak terhadap orang tuanya sio-sio. Bapak loro di sio-sio, ibu loro di sio-sio. Bapak mulai ngomong, nak tuh kok anggur, larang anggur. Ibu mulai ngomong, nah ibu pengen menduan, orang duwe minyak. Tapi begitu orang tuanya tidak ada, tuh kok apa? Siji tukake peti, dua tukake semangka, tiga tukake apel. Wis mati. Lu menghormati orang tua itu bukan nunggu nek wong tuane mati. Menghormati orang tua itu pada waktu orang tua masih ada. Ngurusin orang tua itu pada waktu orang tua masih ada. Bukan ngurusi orang tua nek wis mati. Arep urusan kaya apa ya orang tua orang ngerti nek wis mati, saudara-saudara. Jadi orang tua bisa bersalah sama anak. Tapi anak juga sebaliknya harus hormat kepada orang tua. Jadi penjabaran daripada hormat kepada orang tua demikian luas, saudara-saudara sekalian. Termasuk bagaimana anak-anak mendoakan orang tua senantiasa. Bagaimana anak-anak membantu orang tua di dalam hal-hal khusus yang orang tua tidak bisa melakukan. Bagaimana anak-anak harus memperlakukan orang tua di depan orang lain. Itu semua bisa dijabarkan satu demi satu demikian luas. Di pagi hari ini saya mengingatkan baik orang tua, baik anak, yuk kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menekankan anak-anak menghormati orang tua. Orang tua harus mendidik anak-anak, mengajar anak-anak. Tadi saya katakan tugas orang tua itu nggak gampang. Berat sekarang, tambah berat saudara-saudara sekalian. Kalau dulu ngajar anak saudara-saudara sekalian
anak orang nurut cetot. Ya. Tapi sekarang anak orang nurut dicetot, saudara-saudara sekalian. Nangis gulung koming. Tonggone lapor polisi. Penganiayaan terhadap anak. Sekarang seperti itu. Sehingga ini sedang dibicarakan oleh kalangan-kalangan baik agamawan ataupun juga cendekiawan terhadap undang-undang perlindungan anak. Ya. Karena sekarang ini banyak guru yang takut untuk ngajar anak, banyak orang tua yang takut untuk ngajar anak. Padahal kembali kepada firman Tuhan. Kalau engkau mengasihi anak-anakmu, engkau harus mengajar anak-anakmu. Mengajarnya pakai apa, saudara? Pakai rotan loh, saudara-saudara sekalian. Tapi sekarang ini guru memarahin murid, melebubui, saudara-saudara. Guru kasih rapot merah, salah. Guru nggak menaikkan anak, salah. Dulu 5 tahun orang munggah kelas ora masalah. Jawabannya guruku sih sayang karo aku, ya toh. Terus sekarang ada murid orang mlebu sekolah jadi masalah, saudara-saudara. Nggak apa naik kelas jadi masalah. Jadi bagaimana sulitnya mendidik anak sekarang jauh lebih sulit daripada yang lalu. Saya harus akui itu, saudara-saudara sekalian. Biar anak kalau dituturi, ya contohnya Samuel itu kalau ini bapak menang. Loh, tapi anak-anak sekarang nggak bisa, saudara-saudara. Ojo dolanan HP terus. Jawabnya piye? Bapak ya HP-an terus, piye? Ibu ngomong ojo HP-an. Ibu karo masak ya HP-an. Angel sekarang. Jauh lebih sulit. Tetapi saudara-saudara sekalian, firman Tuhan memberikan kepada kita apa? Anak itu anugerah Tuhan. Kalau itu anugerah Tuhan, kau percayakan hal itu, serahkanlah anak-anakmu kepada Tuhan. Ada apa tuh maksudnya itu, saudara? Maksudnya agar supaya apa yang harus engkau pikul, harus engkau jadikan tanggung jawabmu itu enggak engkau pikul sendiri. Kalau engkau pikul sendiri itu enggak bakal bisa. Tapi serahkanlah kepadaku, aku pasti memberikan pertolongan kepadamu. Nyukupi anak-anak aja sekarang nggak gampang, saudara-saudara. Karena kebutuhan anak-anak sekarang jauh beda dengan kebutuhan anak yang dulu. Kalau saya dulu kebutuhan saya baju 1 tahun 1 kalau mau lebaran. Itu pun kalau minta baju yang pas dengan ukuran saya nggak bakal dibelikan. Tapi belinya baju yang apa? Yang kebesaran, saudara-saudara. Loh, ini yang masih muda-muda ini mungkin anda pikir bener itu. Oh, itu kenyataan, itu betul seperti itu tuh. Minta baju itu bapak saya kalau belikan baju saya harusnya S. Belinya L, saudara-saudara. Kenapa? Biar bisa dipakai sampai 5 tahun yang akan datang. Yang paling payah itu apa? Sepatu, saudara-saudara. Bayangin, minta sepatu ukurannya 39, tukoke 41. Woblok ganjil, saudara-saudara. Padahal saya sekolah itu jalan kaki 30 kilo.
blok-blok itu diganjel saudara-saudara sekalian. Ganjel. Tapi kebutuhan anak sekarang tidak. Nah, sekarang umur 5 tahun nih, jaluknya apa? HP ya. Iya toh. Sekarang umur 5 tahun jaluknya HP. HP wis punya bapak aja dienggo moh. Tukoke sing padha karo bapake moh. Kudu sing luwih api. Kapan? Sekarang, saudara-saudara. Baju, wah baju itu dia punya mode sendiri, saudara. Nek ora iki ora. Ini kebutuhan material tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Lebih berat. Belum lagi mikirin bagaimana mendidik moral anak-anak, mendidik rohani anak-anak. Ini kewajiban daripada orang tua. Satu, mendidik anak-anak untuk persoalan rohani. Persoalan rohani apa, saudara-saudara? Udah dibiasakan untuk ikut ibadah bersama-sama. Setelah agak gede, ikutkan sekolah minggu, saudara-saudara. Seperti Yosua mengatakan kepada kita, imamat juga mengatakan kepada kita, sejak anak-anak masih kecil, itu harus diperdengarkan apa? Taurat Tuhan. Ya. Mau tidur, cerita firman Tuhan. Ini kewajiban daripada para orang tua. Walaupun sekali lagi saya katakan, waduh berat. Kenapa berat, saudara? Ketemu wong tuane 2 jam, tapi ketemu di luar berapa jam? 6 jam. 6 jam dengar apa, saudara-saudara sekalian? Berbagai macam hal, termasuk kejahatan. Artinya apa? Pendidikan ini juga bukan cuman pendidikan dalam pengertian skop rumah tangga, tapi juga komunitas, lingkungan, saudara-saudara. Sedangkan firman Tuhan katakan, lingkungan itu yang memberikan pengaruh yang sangat kuat. Bagaimana harus menjaga komunitas daripada anak-anak. Sekarang para orang tua berusaha untuk apa? Menjaga anak-anak ini sedemikian rupa. Sekolah diantar, sampai pintu sekolah serahkan satpam. Pulang dijemput setengah jam sebelumnya. Kalau sampai telat telepon satpam, tolong anak saya dijagake. Hari ini bawa masakan apa? Besok bawakan masakan apa? Demikian protektif sekarang orang tua terhadap anak-anak di komunitas sekolah. Tapi begitu pulang dari sekolah, saudara-saudara sekalian, marah ibunya, marah bapaknya. Kenapa? Ngomong sing enggak. Omong sing kasar-kasar. Omong sing saru-saru, saudara-saudara. Dimarahin sama orang tuanya, sapa sing ngajari? Koncoku. Komunitas membawa pengaruh yang amat besar. Pikir orang tuanya, anakku mesti jadi anak yang baik. Berangkat tak anter, pulang tak jemput, semua saya cukupi. Tapi ternyata pulang sampai rumah omongannya sing ora genah, omongannya ngaco, ngerti ini ngerti itu, padahal itu bikin kaget orang tuanya. Loh kok ngerti anak-anak? Bukan cuma itu, saudara-saudara sekalian, bukan cuma pengaruh dari teman-temannya, pengaruh yang paling besar dari apa?
dari HP, saudara-saudara. Lu kok ngerti, tahu-tahu anaknya itu berbahasa Malaysia, saudara-saudara. Neng ngomong kayak orang Malaysia, saudara-saudara. Lu cah iki kumpulane sapa to? Ternyata Ipin Upin. Itu sing ditiru, saudara. Kaget orang tuanya. Ini hal-hal yang perlu dimengerti oleh para orang tua kita semua. Sulit, tambah sulit mendidik anak-anak. Tapi kembali saya ingin jelaskan kepada saudara. Hari ini diserahkan 4 anak kepada Tuhan. Artinya, saudara-saudara sebagai para orang tua mengakui juga kalau saudara-saudara itu tidak mampu sepenuhnya untuk membesarkan anak, untuk memelihara anak, untuk mendidik anak, untuk mencukupi anak. Gak mampu. Di tengah-tengah luasnya pergaulan sekarang ini. Tapi percayalah, kalau pagi hari ini hatimu, dirimu betul-betul menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan tempat pelarian kita. Untuk apa? Sing ora iso bisa menjadi bisa. Yang tidak mampu Tuhan memberi kemampuan. Yang kita tidak sanggup Tuhan memberikan kesanggupan. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup. Bukan sesuatu yang sudah mati lalu dikubur. Kita minta-minta kepada kuburan. Bukan. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu. Untuk itulah pentingnya kenapa anak-anak harus diserahkan kepada Tuhan. Sebuah kesadaran bagi para orang tua yang tidak mampu untuk mendidik, memelihara anak ke depan. Tapi Tuhan pasti memampukan saudara-saudara sekalian. Kiranya ini akan memberi kepada kita apa? Wawasan, tetapi juga kesungguhan hati untuk membawa anak-anak kita yang gede, yang kecil, yang masih bayi, sedini mungkin membawa kepada Tuhan. Anak-anakmu yang sudah mulai besar, kemana anak-anakmu? Ikut sekolah minggu atau enggak? Yuk kita introspeksi anak-anak. Yang sudah mulai gede, bagaimana pergaulannya? Apakah engkau selalu menyampaikan firman Tuhan kepada mereka? Atau masa bodoh, wis karepmu wis? Karena sulitnya mendidik anak. Tuhan ingin kita semua menjadi sebuah keluarga. Keluarga yang takut kepada Tuhan. Keluarga yang mau menyembah Tuhan. Keluarga yang mau terus memuliakan Tuhan apapun yang terjadi di sekitar kita, sehingga betul seperti Yosua mengatakan, apakah engkau mau kembali kepada nenek moyangmu itu menyembah kepada berhala? Apakah engkau mau kembali kepada sesembahanmu yang ada di seberang sungai itu? Tapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Marilah kita pegang komitmen daripada Yosua, itu menjadi komitmen daripada kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun yang terjadi di lingkungan kita terdekat sekalipun, tapi kita berkomitmen aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.